Fighting with the shadows in your head, living out the same old moment, knowing you'd be better off instead if you could only say what you need to say what you need to say, say what you need to say what you need to say, say what you need to say what you need to say, say what you need to say what you need to say. Have no fear for giving in, have no fear for giving over. You better know that in the end it's better to say too much than never to say what you need to say again. Even if your hands are shaking and your faith is broken, even as the eyes are closing, do it with a heart wide open. Wide heart. Say what you need to say what you need to say, say what you need to 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 say. There's nothing good about you. You never got into me. I listen when you prove, baby. You got everything you asked for. No one can deny you. Everything comes to you. It's easy. You say you want. I never got a chance to touch the sky. You always be mine inside without it all sound the same. You care, you lie, and everything remains. I see you down, I wonder why you never start to shake my heart. And when you try, you never fail, you never stop to burn my Let's Pack a Lunch, program kolaborasi antara Baik Talk dengan Modena, yaitu bagaimana kita bisa mengajak masyarakat untuk membuat makan siang sendiri secara kompak yang dibuat di rumah sebelum berangkat, dan kita lakukan setiap hari karena ada challenge-nya yaitu 21 Days Challenge, di mana selama 21 hari kita akan ditantang untuk membuat makan siang sendiri. I see you down, I wonder why you never stop to shake my heart. And when you try, you never fail, you never stop to blow my
butuh extra effort memang untuk membuat hidup menjadi lebih sehat, lebih smart. Let's Pack Lunch ini diharapkan bisa menjadi satu program atau gaya hidup baru bagi masyarakat Jakarta atau kota besar lainnya. Dengan langkah-langkah yang konsisten dan langkah-langkah small step gitu, program Let's Pack a Lunch akan menjadi titik mulai yang baik untuk perubahan yang lebih baik. Suara saya jelas nggak ya? Halo, suara saya jelas? Jelas, Pak. Oh, baik. Jelas, Pak. Semuanya. Jelas, Pak. Oke, baik. Kalau ada pertanyaan, ada Jelas, komentar Pak. langsung aja ya. Oke, kita mulai Jelas, aja. Terima Pak. kasih Bapak Ibu. Siap. Kita mulai aja. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Oke, kita hari ini training refreshment ya seperti biasa hari Senin. Dan lebih sering biasa di jam 2 ya, karena jam 2 secara traffic juga mungkin toko tidak terlalu ramai. Dan juga teman-teman juga udah menyiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan kewajiban di toko ya. Nah, sekarang materi kita tentang Cookerhood. Kita lebih banyak diskusi tentang Cookerhood kita, mungkin berbanding atau kita bandingkan dengan kompetitor, ekspektasi konsumen, mungkin bagaimana cara mendemokan. Pokoknya apapun di toko Bapak Ibu yang custom ya, yang beda silahkan disampaikan, atau ada yang mau sharing juga boleh ya. Oke. Jadi kita trainingnya agak cepat nih kayak speednya. Oke. Nah pertama sesuai dengan definisi ya, tentu saya rasa juga di sini sudah tahu ya. Jadi Cookerhood itu nanti Cookerhood definisi sebangun dengan cara kerja ya. Jadi definisi itu nanti akan ngeling dengan cara kerja yang ini. Ntar aja dulu deh cara kerja. Ya udah definisi dulu ya. Nanti akan berhubungan dengan cara kerjanya. Jadi Cookerhood itu secara prinsip ya dia mendefinisikan atau didefinisikan bagaimana asap itu dihisap ya. Jadi menghisap asap. Jadi key point-nya adalah asap dihisap. Setelah dihisap ada dua opsi. Jadi gitulah kira-kira ya. Khususnya di Modena. Dan mungkin brand lain juga berbeda. Hanya saja nanti kita akan diskusi apakah brand lain itu seperti kita punya klaim itu 2 in 1. Misalnya rata-rata hoodnya Modena boleh di ducting, boleh juga recirculating. Itu kan tidak banyak brand yang punya seperti itu. Seperti Votile itu rata-rata hoodnya wajib di ducting, kalau nggak di ducting ya nggak bisa, kira-kira gitulah. Kalau kita ya kedua-duanya relatively secara umum bisa. Makanya definisi ini harus firm dulu. Kalau definisi ini udah benar, ya harusnya kesananya juga tidak ada problem. Termasuk kita bisa ngangkat fitur-fitur apa aja, termasuk kita ngangkat juga bagaimana kita compare dengan kompetitor, kira-kira gitu ya. Jadi definisinya jelas sekali ya hood itu. Bagaimana asap dihisap, setelah dihisap bisa dibuang keluar rumah, itu namanya ducting. Kalau tetap di dalam dapur atau di dalam ruangan itu disebutnya recirculating gitu ya. Dan mungkin bisa juga kalau yang pernah ngelihat di dalam hood kita itu ada optional ya. Jadi pilihan-pilihan itu ada di dalam. Kemudian juga kita patut berbangga ya bahwa Modena hood-nya itu masih nomor 1 sampai hari ini. Share-nya kita itu 47%. Jadi kalau share 47%, itu artinya brand lain 53% sisanya dibagi-bagi. Jadi kalau di dalam konsep market share atau pangsa pasar,
angka ini sudah sangat besar ya. Bentar. Kalau ada feedback, ada pertanyaan, dipersilahkan. Oke ya, kalau ada feedback dipersilahkan. Jadi intinya Cookerhood kita ini share-nya 47%. Jadi kalau kita mau compare dengan brand manapun di Indonesia, hari ini kita masih leading, masih menang. Dan itu pun menjadi satu nilai jual. Jadi kita itu dari slide ke slide itu harusnya tetap dapat poin sebagai nilai jual. Jadi ada segmen konsumen ya di Indonesia khususnya yang kalau membeli itu atas dasar mana sih yang paling laku. Mungkin saya juga kadang-kadang kalau beli suatu produk dan saya nggak ngerti detailnya, maka saya tanya sama penjualnya, mana yang paling laku gitu. Atau kita misalnya makan ke satu restoran ya, kita nggak tahu makanannya masih blank, ini belum pernah nyoba semua, ya tanya aja, mana yang paling laku gitu ya. Jadi ada psikologi paling laku ya, jadi ketika kita mention food mana yang paling laku ya, itu juga salah satu nilai jual yang bisa meyakinkan konsumen. Karena ketika kita sebut ini Hood Modena paling laku dan kami sudah starting dari tahun 81. Jadi kalau kita ngomong juga sejarah, tahun 81 itu Modena sejak hadir di Indonesia pertama kali itu, produk pertamanya adalah freestanding dengan hood. Berarti hood ini legend sekali ya, lama sekali. Jadi ngomonginnya lama plus tinggi share-nya, berarti kan bisa dibayangkan betapa produk kita itu sangat diminati oleh pasar Indonesia dan stabil. Kurang lebih seperti itu ya, jadi 47% ini juga Bapak Ibu tolong dibiasakan saat menjual agak dimension lah gitu. Apalagi di toko-toko yang secara persaingan ketat gitu. Kemudian juga saya akan jelaskan diferensiasi Cookerhood yang kita miliki. Walaupun satu tipe, satu model di tahun ini mungkin kita nggak punya ya. Tapi nomenklaturnya ada, plan-nya ada gitu ya, walaupun sepertinya tahun ini belum dulu ya, mungkin next year kita akan masuk lagi ke BX series. Kalau ada pertanyaan, komentar dipersilahkan, chatbot silahkan itu terbuka lebar ya. Kalau nggak mau lisan, silahkan diketik aja. Saya berharap sih banyak yang nanya, banyak yang ngasih masukan, termasuk juga mungkin banyak yang ngasih advice, misalnya di toko saya persaingannya ini, lawan saya Votail gitu. Gimana sih cara ngalahin Votail misalnya? Itu boleh sekali ya, sangat saya tunggu. Oke, nah pertama nomor 1 itu adalah Island Hood. Ya, Island Hood itu Cookerhood. Jadi Island Hood itu kadang-kadang suka ketukar-tukar nih, ada Island sama Wall tuh suka ketukar-tukar ya. Jadi Island Hood itu Cookerhood yang pijakannya itu adalah cerobong nih yang dimerahin ini. Jadi Cookerhood pijakannya cerobong. Karena cerobong berarti dia mensyaratkan adanya kekuatan plafon atau atap. Jadi yang biasa disebut mungkin bahasa umumnya ada internet, ada atap, ada ceiling, ada apalah itu ya. Bahasanya pokoknya plafon atas, ceiling lah bahasa Inggrisnya. Nah di sana itu betul-betul pijakannya. Jadi kalau makanya kalau ada yang nanya kenapa sih island itu pijakannya harus kuat? Ya karena memang dari situ nempelnya. Kalau island tidak kuat, misal pakai kayu, goyang-goyang bahaya sekali, bisa jatuh. Makanya itu sebabnya kenapa kita mensyaratkan seperti beton ya. Atau kalaupun kayu, kita ada hitung-hitungannya lah, seberapa kuat kayunya, seberapa rapat gitu ya. Itu juga ada kriterianya. Tapi kalau paling aman sih kita make sure kalau di atasnya beton, itu udah paling aman. Karena risikonya bahaya kalau misalnya tidak strong, tidak kokoh. Dan juga yang perlu diketahui dari island adalah island ini 1 dari 5 jenis di sini yang dikunjungin teknisi 2 kali. Jadi bagi teman-teman ya, SC atau teman-teman yang lain yang masih kurang update, jadi island itu akan dikunjungin 2 kali oleh teknisi ke rumah. Walaupun hitungan transportnya 1 kali. Kenapa hitungan transportnya 1 kali yang 55.000 itu? Karena ronnya 1 ya. Jadi ketika didaftarin
ronnya satu. Jadi satu ron itu untuk survei prapasang, dan satu ron di dalamnya itu include juga untuk pemasangan. Jadi kira-kira gitu ya. Jadi jangan kaget kalau dikunjunginnya 2 kali. Walaupun cost-nya tadi ya 1 kali. Ngomong-ngomong tentang cost pemasangan, kita selalu ingatkan ya ke konsumen, kalau memasang itu bahasanya gini, pemasangan free. Jadi ke konsumen tolong dibilang, pasang itu free. Dan kami hanya bebankan 55.000 untuk 3 produk loh Bu, gitu ya bahasanya. Jadi menekankan bahwa 55.000 tuh cincai, 55.000 tuh kecil loh gitu. Karena kita ngangkatnya masang, karena kan asumsinya kalau masang itu identik dengan biaya. Nah di sini nggak ada biaya. Gitu. Kami masang free, hanya dikenakan transport 50.000, 55.000 itu pun untuk 3 unit, kira-kira gitu. Kecuali nanti untuk profesional ya, untuk profesional memang itu ada biaya pasang. Oke, nanti itu bisa diskusi tersendiri ya di training reguler. Tapi yang jelas island itu seperti itu gambarannya. Lalu nomor 2 kita ada namanya wall. Biasanya island itu sesuai dengan namanya pulau ya IX. Makanya kalau Bapak Ibu baca katalog-katalog zaman dulu tuh yang udah lama, island itu nama-namanya itu kayak Vicenza yang kayak gitu-gitu tuh. Pokoknya nama-nama pulau di Italia lah. Karena island adalah identik dengan kepulauan. Memang biasanya negara yang banyak kepulauan itu lebih prefer ke island. Makanya kalau di Indonesia, island itu banyak peminatnya tuh orang Bali biasanya, karena di kepulauan itu ya. Gitu kira-kira. Yang kedua ada wall. Wall itu biasanya di kita dikenalnya chimney. Ya, biasanya wall itu chimney hood. Jadi di sini wall maupun island tidak ada mention kata-kata chimney. Walaupun wall itu di kita depannya adalah CX. C-nya sendiri adalah chimney. Jadi CX itu C-nya diambil dari kata chimney. Kalau island kan I-nya island, namanya dia gitu. Sementara CX menyebutnya dari nama basic, dari chimney, itu diambilnya ya. Nah, paling gini ya Bapak Ibu, kadang-kadang suka ketukar nih kalau di pasaran. Jadi intinya gini, konsumen itu kadang-kadang kalau kita sebut misalnya gini ya, Ibu mau nyari hood yang mana atau model kayak gimana misalnya. Nah, kadang-kadang ibunya bilang gini, saya mau nyari chimney misalnya. Sebenarnya hati-hati dengan kata chimney, walaupun kita pahami chimney adalah wall. Tapi di luaran sana, konsumen menganggap semua yang bercerobong itu namanya chimney. Makanya kalau konsumennya nyari chimney, pastikan ibunya tahu island. Kalau ibunya nggak tahu island, ya kita kasih tahu bedanya gitu. Kadang-kadang kalau nggak tahu ya repot. Makanya kalau ibunya misalnya udah tahu, oh ibu mau nyari chimney yang nempel di tembok itu ya Bu? Oh iya, udah bener berarti gitu. Tapi kalau misalnya ibunya masih bingung, saya nyari chimney itu yang ada cerobongnya gitu. Nah, berarti itu masih general. Kalau ibu ngomongnya chimney yang ada cerobongnya aja, hanya sampai situ, berarti bisa jadi island dan wall itu sebagai chimney. Kira-kira gitulah ya. Karena dalam bahasa Itali, chimney itu berarti cerobong. Makanya kalau nomor 1, nomor 2 sama-sama chimney. Tapi kalau ibunya tahu atau bapaknya tahu bahwa island itu dikeluarin dari chimney, maka chimney adalah wall. Kira-kira gitulah ya. Jadi kita ngomongin orang yang udah ngerti sama yang belum. Karena dia tahu biasanya di toko itu chimney identik dengan cerobong juga gitu. Kemudian yang ketiga, tahun ini kita sedang off dulu ya, tidak ada built-in. Built-in ya pada dasarnya hood yang ditanam ke atas, lawannya kompor. Ada yang sliding, ada yang langsung on off gitu ya. Satunya kalau nggak di sliding ya nggak nyala. Kita nggak fokus di nomor 3 ya, karena belum ada produknya. Oke, yang keempat adalah slim. Ya, slim itu sebenarnya wall juga. Hanya saja dikeluarin dari wall karena bentuknya slim. Kalau slim disebut wall juga nanti ketukar, malah bingung gitu. Jadi slim hood itu adalah cooker hood yang paling slim di kelasnya. Gini ya Bapak Ibu sekalian, sebenarnya kalau saya ngomongin slim, berarti kan fokusnya ke SX. Jadi slim itu SX sebenarnya tadinya, karena depannya S. Tapi kalau kita ngomongin iX, ngomongin CX, ada yang digital, ada yang touchscreen. Slim itu ternyata
SX itu belum punya yang touch pada waktu itu, ya. Akhirnya konsumen juga punya ekspektasi, kurang lebih konsumen mikir ginilah kurang lebih ngomongnya ya. Misalnya mau dong slim hood yang ada digital controlnya, ada touch control gitu. Nah nanti kita bicara tuh kenapa yang touch itu lebih baik. Jadi misalnya saya mau dong slim tapi yang touch, ya akhirnya diciptakanlah RX ya. Pada waktu itu bahkan RX genuine itu build up dari Italia pada awalnya. Belakangan kita sesuaikan dengan kebutuhan. Jadi intinya RX itu bentuk premiumnya dari slim ya. Makanya ketika slim adalah SX, tapi SX sendiri di slim sendiri kan butuh yang digital. Makanya kita ciptakanlah RX gitu ya. Terus setelah kita bikin RX, ada lagi konsumen. Sebenarnya saya mau HUD Modena sih, tapi ada nggak yang sejutaan aja? Nah, kita ciptakanlah PX gitu ya. Jadi PX itu pada mulanya kita ciptakan untuk menyasar harga-harga basic. Jadi orang-orang yang kompornya basic, ya HUD-nya juga basic. Karena pada waktu itu harganya bahkan kalau diskon bisa jadi di bawah 1 juta gitu. Nah, PX itu kurang lebih seperti itu. Nah, karena PX mengejar harga, ya mengejar harga tadi katakanlah di bawah 1 juta atau 1 jutaan itu, ya, maka PX harus ada segala konsekuensinya. Salah satunya adalah ketebalan PX itu setengah dari SX dan PX. Jadi kalau kita ngomong, contoh ini SX ya. Nah SX atas bawah ini tingginya 16 cm. Kalau PX itu setengahnya. Jadi SX dengan PX ketinggiannya relatif sama 16 cm. Nah PX setengahnya berarti 8 ya. Jadi 8 itu setengahnya dari 16, berarti dengan segala konsekuensi ya. Di PX carbon filternya harus pakai kasa, kita sebut sebagai filter matte gitu ya. Dengan segala konsekuensi. Dan beberapa model yang lama bahkan kita pernah pakai akrilik juga. Karena memang benar-benar PX pada waktu itu harga. Walaupun sekarang PX itu sudah mulai kita upgrade ya. Ada model PX itu yang sudah menggunakan kaset juga. Nanti kita bisa lihat. Next slide. Nah kemudian yang kelima ada juga ekspektasi konsumen. Kita misalnya udah mulai beranjak ke kompor listrik, induction, vitroceramik gitu ya. Perlu juga hood yang bentuknya nyamping, yang lebih clean, yang lebih bisa ditanam ke bawah dan seterusnya. Lebih premium, gourmet. Nah kita ciptakanlah downdraft hood yang dari bawah ke atas, kalau nggak digunakan kembali ke bawah. Kira-kira seperti itu. Nah kalau bicara tentang cara instalasi ya seperti inilah ya. Jadi island itu center. Jadi biasa dapur island itu mejanya center, dia mejanya pun nggak nempel ke tembok biasanya. Center kitchen, hood-nya juga center. Itu kira-kira ya, ya wall kayak ginilah nempel di tembok, kitchen-nya pun nempel ke tembok, ada cerobongnya biasanya. Kemudian built-in, lawannya kompor tanam. Saya rasa gampang gitu ya. Kalau slim tadi yang built-in nomor 3, yang 4-nya slim seperti ini, gampang juga, hampir sama kayak wall tapi tanpa cerobong, begitupun downdraft. Sampai sini ada pertanyaan dulu nggak ya? Saya berharap sih banyak pertanyaan. Silakan di chat aja yang mau nanya, biar nggak lupa ya. Belum ada pertanyaannya. Oke. Belum ada pertanyaan. Silakan di chat aja kalau mau nanya. Kemudian kita juga ngomongin coding atau nomenklatur. Ya, ngomongin coding atau nomenklatur. Saya akan tekankan di sini nomenklaturnya 2 jenis. Nomenklatur lama, nomenklatur baru. Ciri-ciri nomenklatur lama adalah angkanya tidak 10 atau digitnya tidak 10 lah. Angka dengan huruf kombinasi. Jadi kalau nomenklatur yang lama, ini tipe, siapa yang nanya nih? Tipe AX ya. Oh, oke. Nanti kita bisa diskusi lah. Nanti saya juga mungkin bisa tampilkan AX ya. Boleh tuh ada nanya, bagus Pak Heri. Langsung tinggi nanya ke AX ya. Sebentar. Oke. Pak Heri terima kasih ya. AX itu hood yang ada kombinasi
dengan tentunya apa tuh ya, filtration dan lain-lain. Nanti kita diskusi. Ini langsung nanyanya langsung ke langit ketujuh. Pak Heri nanti ya, setelah diskusi ini pertanyaannya ketinggian. Soalnya takutnya kita nggak berjenjang terlalu lompat langsung ke AX. Walaupun AX pun bisa saya tampilkan di sini. Oke. Nah, nomenklatur, terima kasih pertanyaan Pak Heri ya. Nomenklatur saya akan tekankan di sini ada yang lama, ada yang baru. Nah, kalau yang lama, contohnya seperti ini. Ciri-cirinya nomenklatur lama adalah 2 huruf, 4 angka, bisa jadi 1 huruf setelah angka, gitu ya. Kira-kira gitu. Atau kadang-kadang malah nggak ada huruf lagi, jadi 6 aja gitu. 6 digit aja. Tapi kalau yang baru, ciri-cirinya 10 digit, kayak belakangnya ada LASS, tuh ya, GXBK, dan seterusnya. Itu baru. Jadi kalau kita masih baca nomenklatur lama, karena kita masih punya juga kan 9753, 9356, 9156 dan lain-lain pokoknya. Itu masih gunakan nomenklatur yang lama. Kalau nomenklatur yang lama biasanya yang paling kita kunci itu adalah kalau CX atau IX jelas ya, biasa diikuti oleh angka pertama itu menandakan ukuran biasanya. Lalu nanti angka kedua menandakan bentuk. Jadi kalau 3 lengkung. Kalau 1 tegak seperti angka 1. Kalau 7 seperti angka 7 terbalik, itu yang lama ya. Nah, kalau seperti angka 7 terbalik ini namanya peritraction. Jadi kalau ada yang nanya, apa itu peritraction? Jadi peritraction itu adalah Cooker-Hood yang bentuknya seperti angka 7 terbalik. Mungkin kalau ada yang mau nyatet boleh ya, nanti kita kuis Kahoot ya setelah ini. Jadi ini peritraction. Jadi lagi-lagi ya, peritraction ini kadang ada yang suka miss sih. Salah satunya kalau di bawahnya kompor, di atasnya peritraction, 65 sampai 75 itu yang diukurnya yang mana. Nah, itu kadang-kadang juga suka bingung. Jadi peritraction itu kalau dipasang di bawahnya kompor, maka yang kalau mau diukur itu kita harus narik garis dari atas sampai bawah. Habis itu kita cari titik tengahnya, misalnya di sini titik tengahnya nih. Nah, berarti 65 sampai 75 cm itu di sini titiknya nih. Karena kalau kita ngejar di sini, itu biasanya terlalu rendah. Di sini bisa 45 sampai 50 kalau di sini. Makanya nariknya jangan di sini, tapi di senternya. Kalau peritraction begitu ya. Nah, misalnya nih ada tebak-tebakan ya. Ada yang mau nebak nggak ya? Ini saya akan berasumsi ya. Saya tidak menentukan real. Asumsi aja untuk berlogika. Misalnya nih, boleh teman-teman jawabnya pakai chat aja. 9356, 9106, IX, ini CX 9753, anggap aja, misalnya nih, maksud saya anggap aja. Semuanya airflow-nya 1000, sama-sama 1000 anggap aja, kita kan diskusi ya di sini. Pertanyaannya, sebenarnya yang paling narik kencang, saya menyebutnya narik kencang ya, bukan sama-sama ini. Yang paling nariknya kencang, karena kemarin saya baru saja, misalnya dari salah satu toko ya, ada yang masih mendemokan lempar-lempar apa namanya tray oven ya, ada yang ngelempar-lempar tray oven misalnya. Nah itu kan kita juga harus tahu nih bagaimana kita menyikapi itu. Ada nggak yang mau komentar di chatbox ya? Jadi intinya mana yang kira-kira akan lebih kencang? 9356, 9106 atau 9753? Ada yang mau komen? 97. Oke, Pak Heri. 9753 Kang Dadan, oke? Ya, jawabannya betul ya. 93 Pak Randi. Boleh juga tuh idenya. Oke, udah terwakili lah ya, di situ ada Kang Dadan soalnya. Jadi balik lagi ya, betul nih Kang Dadan ataupun Pak Heri ya, Pak Randi hampir benar tapi dia urutan kedua. Jadi kalau kita bicara perbandingan, misalnya membandingkan 3 HUD ini dengan asumsi ya, dengan asumsi sama-sama 1000 airflow-nya. Maka yang paling kencang adalah 9753. Yang kedua 9356 dan yang terakhir adalah 9106.
Oke, kalau ditanya 9753 dari mana reasonnya, dari mana alasannya gitu ya. Caranya gampang sih. Sebenarnya kita udah pernah belajar fisika lah di SMP dulu ya. Jadi cara ngetesnya gampang. Siapkan cara melogikakannya ya. Kita misalnya siapkan kertas A4 satu lembar. Kertas A4 satu lembar itu lempar di ketinggian, tapi utuh ya, lempar di ketinggian 2 meter. Itu pasti nyampe ke lantainya lama. Mungkin ya berapa detik kali, mungkin bisa 15 detik kali baru nyampe gitu ya. Tapi kalau kertas itu kita gulung-gulung jadi bola gitu, jadi bola kertas, itu paling 2 detik, 1-2 detik udah nyampe lantai. Berarti perbandingannya jauh. Jadi misalnya 15 detik katakanlah berbanding dengan katakanlah 2 detik gitu. Jadi jauh selisihnya. Nah kalau ditanya, mana yang lebih cepat ya tadi, bola yang digulung-gulung itu ya. Nah bola yang digulung-gulung tadi kenapa cepat? Karena hambatannya kecil. Jadi semakin dibikin kecil, semakin hambatannya juga kecil. Kalau dibikin penampangnya lebar, hambatannya besar. Makanya kalau ngomongin hisapan 9106, kenapa tidak sekuat 9356? Karena penampangnya lebar. Kasetnya aja 3 9106 kan. Belum dia tegak gitu, nggak ada fokusnya, maka lebih slow. Makanya jangan coba-coba mendemokan pakai kertas itu pakai 9106 atau model-model 1 lah gitu ya. Itu tidak akan kuat. Tapi yang kedua 9356 kenapa lebih kencang dibandingkan 91? Tentunya karena bentuknya lebih melengkung. Melengkung itu sebenarnya memfokuskan ya. Makanya pesawat itu kalau mau take off di bawah sayapnya itu dia ada yang dilekukan gitu untuk memfokuskan udara. Memfokuskan udara nanti si blowernya si turbinnya muter ya udah kedorong ke atas terbang gitu. Kurang lebih gitulah logikanya ya. Kalau 9753 itu peritraction, dia paling cepat. Makanya tadi juga saya diskusi di bawah, katanya gini, konsumennya takut kalau beli 9753 nanti minyaknya pada nempel di sini. Jawabannya no. Jadi peritraction itu tidak akan nempel minyak di sini. Kenapa? Karena arus kencangnya adanya di pinggir. Makanya kalau arusnya di pinggir, sedikit ini jadi lebih kencang. Kembali ke teori fisika tadi. Kira-kira gitulah ya. Makanya melengkung, lurus, peritraction ini yang kedua. Yang ketiga, empatnya kecenderungannya lebih ke serial ya. Kemudian kalau yang slim, bedanya, biasanya yang beda itu di belakangnya ada angka 2, angka 1 itu menandakan motor ya. Kalau slim biasanya gitu. Kira-kira gitu. Nah, kemudian ini juga ada nomenklatur baru. Oh Pak Heri, ya enggak ini saya contoh aja yang sebelumnya. Kalau yang sekarang 9156 Pak Heri benar ya. Enggak tadi saya mencontohkan yang lama. Kalau yang baru sekarang 9156. Oke itu tadi saya sebagai analogi aja. Enggak, nanti yang update-nya ada di slide berikutnya Pak Heri ya. Terima kasih. Oke berikutnya ini nomenklatur yang baru. Karena kan nomenklatur yang baru kita juga hanya beberapa model yang belum banyak. Nah ini yang kita pakai. Misalnya nih, yang slim ya. PX, SX, sama RX. Nanti nomenklatur baru itu yang slim, PX, SX, atau RX. Pertama, angka pertama yang dulu, angka pertama itu identik dengan 90, 70, 60 dulu ya begitu. Nah sekarang angka pertama itu yang di RX, PX, SX itu adalah material. Jadi nanti kalau angkanya 0, berarti flat front panel. Jadi flat, depannya flat gitu. Kalau menemukan 0 pasti flat di depannya. Kalau menemukan 1 misalnya udah flat tapi ada akriliknya gitu. Nanti kalau 2 flat tapi ada gelasnya. Kalau menemukan 3 nanti seperti angka 3 curve. Ada curve melengkung gitu ya. Kita juga sekarang kan ada yang curve tuh contohnya yang SX. Nanti ada reverse flat. Jadi flatnya berkebalikan, reverse gitu ya. Berkebalikannya flatnya. Kurang lebih seperti itu. Nanti yang kedua
ukuran ya. Yang kemarin ukuran itu ada di angka pertama, nanti ukuran ada di angka kedua nih kayak gini. Nanti ada grouping aja. Misalnya 3 dari 279 sampai 378 dan seterusnya lah. Sampai dengan 9. Itu nanti yang kedua. Yang ketiga, nanti kita lihat jumlah motornya nih. Bisa 1 sampai 5 di sini ya. Tapi 5 entah kayak gimana HUD-nya next-nya bisa jadi kita create gitu. Tapi saat ini hanya baru 2. Jadi motornya itu di angka ketiga nanti. Jadi ketahuan tuh motornya ada berapa di angka sini, angka ketiga. Nanti angka keempat adalah kontrol tipenya. Ada sliding, push button, dan seterusnya. Sampai nomor 9 itu TFT control. TFT control itu kayak oven BO7838. Ya tin film transistor ya TFT. Kira-kira begitu kalau yang slim. Nanti ke belakangnya seperti biasa tuh. Huruf pertama setelah angka adalah filter. Misalnya filternya grace filter, carbon filter, ada UV, HEPA, dan seterusnya. Ini sepaket semua nih. Ini bisa dilihat lah, bisa di screenshot juga ini. Jadi yang ini huruf pertama adalah filternya, huruf keduanya adalah seriesnya, berarti kan angka 1, 2, dan seterusnya aja. Nanti huruf terakhir adalah colornya, seperti biasa lah ya. Kemudian juga, ini XRX. Nah ini DX saya rasa juga belum ada yang lebih baru ya. Ada kemiripan sih dengan yang tadi DX juga. Kemudian IX sama CX. Nah ini IX sama CX. Kalau IX sama CX itu kurang lebih bedanya adalah ini angka pertama itu adalah shape. Ya, shape-nya. Bentar ya. Oke, shape-nya kurang lebih seperti itu ya. Jadi shape itu dari mulai T-shape. T-shape itu atasnya ngadep ke sini lalu ke bawah. Lalu ada piramid, ada curve, kayak kurva gitu, curve ya. Curve atau curve, cylinder, cubic itu kayak agak melengkung ke dalam. Angle itu lebih mungkin lebih ini lagi ya, lakukannya nggak selebar cubicle. L shape udah ada ya, yang LASS itu L shape tuh. Lalu downdraft itu 9. Kayak downdraft, walaupun bukan downdraft ya, tapi seperti downdraft. Nanti berikutnya length, panjangnya, ada juga jumlah motornya. Nanti kontrol tipenya ya. Angka terakhir, huruf pertama filternya, nih, sepaket, termasuk nanti ada plasma. Plasma itu kita udah mulai pakai di EX4546 LSKY. Kemudian ada seriesnya, seperti biasa itu angka berurutan ya, dan 2 terakhir adalah color. Kurang lebih seperti itu. Ada pertanyaan dulu sampai sini? Nah ini Boka ini. Berapa jarak ideal cooker hood dengan kompor ya? Kalau ditanya jarak ideal, jawabannya 70. Ya jadi Bapak Ibu, kalau ditanya jarak ideal kompor dengan hood itu berapa? Jawabannya 70. Kalau dimeterin 70 itu dari mana ke mana? Dari kaset. Kaset itu yang mana? Dari sini nih. Dari kaset sampai dengan tungku kompor. Itu yang ngukurnya. Kalau mau pakai meteran, ngukurnya dari kaset sampai tungku kompor. Jadi bukan kaca loh ya, sampai tungku kompor. Jadi idealnya 70, boleh dilebihin 5, boleh dikurangin 5. Makanya rumusnya adalah 65 sampai 75 gitu ya, Boka ya. Jadi 65 sampai 75 itu didapat dari idealnya 70, boleh nambah 5, boleh kurang 5. Itu udah paling maksimal. Dan yang menyebabkan daya HOD menurun, sebenarnya gini, HOD itu kan kita desain segitu jaraknya ya. Kalau daya tarik menurun itu justru itu paling ideal.
Karena HUT itu gini ya, misalnya ada yang nanya, kalau HUT saya lebih dekat ke kompor, misalnya anggap aja 50. HUT saya dengan kompor 50. Apa efeknya? Efeknya adalah bisa terjadi kebakaran. Jadi api, apalagi airflow-nya 1000 ke atas ya, kalau ditarik oleh HUT yang terlalu dekat dan kencang, itu bisa terjadi kebakaran. Jadi lebih dekat banget di luar standar juga nggak boleh. Misalnya 50, 55 itu nggak boleh. Terus ditanya lagi, terus kalau cooker hood-nya jauh banget gimana? Misalnya 90 cm. Nah itu kerjanya nggak optimal, motornya lebih capek. Jadi intinya kalau bisa jangan keluar dari pakem yang 65-75 tadi. Lebih dekat beresiko, lebih besar juga, lebih jauh juga tadi resikonya adalah kurang optimalnya kinerja. Kurang lebih seperti itu ya. Nah Pak Faisal ini bagus pertanyaannya. Oke ya, Pak Faisal nanya masa aktif karbon. Nih yang contohnya di sini ya. Jadi karbon itu dibikin dari apa? Dari kayu ya. Jadi kalau teman-teman mau nanya apa bahasa awamnya karbon? Bahasa awamnya karbon itu adalah arang ya. Jadi kalau ditanya apa bahasa awamnya karbon adalah arang. Kalau ditanya kok arang bentuknya bulat-bulat, ada kotak, ada macam-macam bentuknya. Jawabannya karena arang ini sudah kita cetak menggunakan pabrikan gitu ya, menggunakan mesin. Jadi karbon ini tadinya adalah kayu yang di oven itu kisarannya 800 derajat. Si kayu ini di oven sampai jadi arang ya. Saat sudah jadi arang, kita haluskan. Kita bikin kayak serbuk kopi gitu ya. Nah setelah jadi kopi, baru kita cetak ulang. Makanya bentuknya ada yang bulat, ada yang macam-macam lah ya, mendekati kotak, mendekati oval gitu. Nah kalau ditanya lagi, karbon itu harus diganti. Apakah memang karbon itu habis? Jawabannya enggak. Karbon itu tidak akan habis, ya. Bahkan karbon itu umurnya bisa sampai mungkin ratusan ribuan tahun kali ya umur karbonnya. Jadi intinya ngomong-ngomong tentang karbon ya, ini sebagai justifikasi aja kalau ada pemahaman bahwa karbon itu habis. Jadi karbon itu nggak akan habis. Jadi sebagai justifikasi itu gini, kenapa karbon nggak habis? Kalau Bapak Ibu pernah belajar biologi ya dulu. Jadi di biologi itu dulu kita ada mengenal istilah peluruhan karbon. Makanya gini ya, kenapa manusia itu, misalnya manusia purba gitu ya, suka ada datanya, oh 1 juta tahun yang lalu, oh kerajaan ini berapa ribu tahun yang lalu, kayak gitu-gitu tuh. Nah angka itu didapat dari mana? Orang arkeolog itu dapetin data dari mana? Datanya itu cukup sederhana sebenarnya. Jadi makhluk itu kalau dicek pakai alat lah, itu alatnya sulit lah intinya. Intinya pokoknya makhluk kalau udah mati lama, dicek pakai alat, itu peluruhan karbonnya seberapa banyak. Nah itu akan ketahuan tuh berapa lama dia sudah mati. Kira-kira gitulah ya. Jadi asumsinya balik lagi ke karbon, jadi karbon itu nggak bakalan habis. Intinya itulah poin saya. Cuman penekanannya balik. Lalu kalau karbon nggak habis, ngapain harus diganti? Nah jadi problemnya yang terjadi itu adalah karbon ya itu lama-lama kalau sudah dipakai dia mengikat minyak. Jadi karbon itu mengikat minyak, mengikat cairan-cairan. Lama-lama si karbon ini jadi kristal. Nah ketika si karbon jadi kristal, dia nggak bisa narik lagi tuh. Itu sih problemnya. Makanya andaikan karbon nggak ada kristalnya pasti lebih lama. Gitu ya. Makanya karbon di air purifier dengan karbon di hood pasti lebih lama di air purifier. Karena air purifier itu nggak ada minyak, nggak ada cairan. Makanya bisa lama sekali. Bisa ribuan jam gitu. Tapi kalau di sini 120 jam. Kenapa? Karena si karbon akan diikat minyak. Kalau ada nanya lagi, emang karbon nggak bisa dicuci? Ya itu tadi. Ini karbon kalau dicuci nanti bisa pada kembali ke bentuk awal. Karena kita harus tahu karbon ini tadinya adalah serbuk. Kalau karbon ini dikasih air, nanti kembali ke serbuk. Itu bahayanya gitu. Kira-kira gitulah ya.
Jadi kalau pertanyaan Pak Faisal tadi, karbon itu intinya kalau melewati masa pasti mengurangi, udah pasti itu. Jadi kalau mau mengejar kata ideal di dalam penggunaan karbon itu maksimal 120 jam. 120 jam itu kalau mau mengejar ideal. Tapi kalau mau mengejar udah warna merah misalnya, yang penting masih ada lah, sedikit-sedikit mah masih ada, masih bisa nyaring, masih bisa narik. Ya udah itu angkanya 300. Tapi kalau udah 300 tidak ada tawar-menawar lagi, wajib ganti. Jadi intinya kalau ditanya kalau udah 120 jam apakah masih bisa narik? Bisa, tapi nggak kuat. Misalnya masak ikan gitu kan, digoreng. Baunya agak menyengat, ya hilang sih, tapi ya sebagian gitu kira-kira ya. Tapi kalau karbonnya masih di bawah 120 jam, itu totally bisa hilang gitu, mendekati lah gitu, mendekati total hilang. Nah, walaupun nanti kita ada triknya bagaimana cara menghilangkan benar-benar mendekati 100%, ada tipsnya nanti di slide berikutnya. Tapi kurang lebih Pak Faisal gitu ya jawabannya. Jadi intinya apakah masih bisa menyaring? Tentu bisa, tapi tidak 100%. Jadi kurang lebih kalau udah misalnya gini ya, kalau 120 jam ke bawah anggap aja 100%. Nah, nanti setelah beberapa waktu lewat, katakanlah ya jadi mungkin 80, 70, mungkin kalau udah 300 jam bisa jadi hanya 20% atau 10% gitu. Jadi hampir-hampir nggak ada fungsinya tuh karbon. Kemudian pertanyaan Pak Heri, untuk slim hood, jika menggunakan pipa pembuangan, keluar idealnya berapa jarak pipa maksimal? Nanti di slide berikutnya juga ada. Tapi gini pertanyaan Pak Heri ya, kalau ditanyakan berapa panjang, maka panjang itu maksimal 10 meter. Jadi jangan bingung-bingung. Seluruh cooker hood Modena, kalau mau dibuang, mulai dari PX ya. Jadi kalau udah ngomong PX itu artinya hood yang paling basic aja bisa gitu. Jadi mulai dari PX sampai dengan CX sampai dengan IX ya. Itu berapa maksimum pipa? 10 meter. Boleh nggak lebih? Nggak ada yang larang gitu. Kalau mau dilebihin nggak ada yang larang, siapa yang larang gitu. Cuman catatannya kalau mau dilebihin harus ada tambahan exhaust fan. Biasanya exhaust fan itu ada tuh yang dikonekin ke ujung si cerobong. Jadi si cerobong itu ujungnya dikasih exhaust fan. Makanya nanti boleh di atas 10, tapi saya rasa 10 itu udah panjang banget lah. Kemudian ini Pak Heri yang tadi melanjutkan panjang itu begini. Kalau panjang 10 meter itu ada syaratnya, Pak. Salah satu syarat yang paling krusial adalah dia belokannya cuma satu. Jadi hood itu kurang lebih gini lah. Misalnya ini kompor. Ke atas, ke hood, arah hood. Satu kali ke atas, lalu belok. Itu dihitungnya satu. Jadi syarat dapat 10 meter itu belokannya maksimal satu. Kalau misalnya belokannya nambah, gimana resikonya? Ya berarti harus ngurangin panjang gitu. Jadi setiap kali kita nambah belok, misalnya nih contohnya ya gini, misalnya udah tegak ke atas, habis itu belok. Udah gitu dibelokin lagi ke atas, berarti belokannya 2 kan. Nah karena belokannya melebihi 1, maka setiap 1 kali tambahan belokan baru, itu harus mengurangi 2 meter. Jadi belokan tuh jangan salah loh, berat. Belokan tuh berat. Makanya setiap kali nambah 1 belokan, selain 1 loh ya, selain 1 wajib mengurangi. Misalnya belokannya 2 total, berarti panjangnya 8 meter udah maksimal itu. Belokannya 3, 6 meter, kayak gitu-gitulah dan seterusnya pokoknya. Kurang lebih gitu ya. Jadi silahkan 10 meter, belokannya 1 aja. Dan di cooker hood juga nggak boleh pipanya itu semakin membesar atau semakin mengecil, tapi harus flat. Terus sudutnya 90 minimal. Dan disarankan sebenarnya kalau Modena menyarankan sudut itu lengkungnya jangan kurang dari 90 dan memang idealnya di atas 90. Jadi kalau mau 95 mendekati 100 itu malah bagus. Tapi kurang dari 90 nggak boleh karena itu berat. Jadi asap itu harus dibayangkan dia tuh terbang. Makanya hood itu kalau ada kompetitor yang harus fokus ke 1600 ke atas, misalnya seperti Votile gitu ya.
HUT itu kenceng-kenceng banget mau nyaring apa, mau narik apa gitu. Sementara asap itu udah maunya ke atas kok gitu. Jadi fungsi utama HUT itu sebenarnya memfokuskan, mengkondisikan asap itu biar keluarnya benar. Sebenarnya problem HUT itu adalah asap kalau nggak pakai cooker HUT, dia keluarnya random. Ada yang lewat jalur tembok, baru ke atas. Ada yang nyangkut-nyangkut dulu, baru kemana gitu. Jadi asap itu nggak teratur. Jadi fungsi yang utama dari HUT itu adalah membuat si asap itu fokus sesuai dengan jalur yang kita bikin dan tidak mengganggu tembok, jadi hitam. Banyak minyak itu loh, sebenarnya basically ya. Jadi kalau cooker HUT hari ini kompetitor harus lempar-lempar tray, saya rasa udah keluar dari HUT yang seharusnya. Kemudian Pak Heri tadi udah, Pak Faisal nih. Kalau tipe PX9002, PX601 untuk ngebersihin kasa filternya bisa. Sebenarnya sih gini. Kalau kasa kan sebenarnya gini ya. PX itu disebutnya matte ya, kita sebut. Matte itu dibikinnya kan kurang lebih kasa, ditambahin HUT bubuk. HUT-nya HUT serbuk. Makanya kalau ada yang nanya contoh HUT serbuk tuh kayak gimana, adanya di PX. PX itu si karbonnya itu dimix dengan si kasa. Jadi kasa dengan si karbon serbuk itu dimix. Jadilah begitu. Nah kalau dicuci sederhananya bakal gimana? Ya bakal luntur sih. Sebenarnya kalau dicuci bakal luntur. Terus nanti ngeringinnya nggak bakalan sempurna ya. Jadi kalau mau ngebayangin kasa, bayanginlah filter akuarium lah ya. Filter akuarium itu kalau dicuci biasanya jadi kisut, jadi nggak karuan. Walaupun sebenarnya bisa sih, bisa, tapi nanti efeknya jadi kurang optimal ya. Kalau Pak Faisal nanya boleh nggak si PX ini yang matte bisa dicuci? Dicuci sih bisa aja, cuman dengan segala konsekuensinya ya. Bentuknya akan sedikit berubah, lama-lama akan kisut dan seterusnya. Dan dengan segala konsekuensi juga karbonnya bakal banyak yang kebuang ke air. Paling itu sih konsekuensinya. Kalau sekedar bisa. Karena kalau PX itu dicuci kering pun susah sebenarnya. Ya intinya PX kembali 120 jam. Jadi ke PX itu kalau mau dicelupin ke air, dia jangan lama-lama, celup, angkat lagi gitu. Kalau terlalu dikucek-kucek di ini, wah udah hilang, karbonnya habis nanti. Intinya karbon saat ini sih kita tidak nyaranin untuk dicuci lah, sederhana gitulah Pak Faisal. Jadi untuk maintenance perawatan, untuk maintenance perawatan ya kayak gitu tadi ya. Intinya karbon kalau bisa diganti. Ya kalau berat ya setelah 300 jam. Sebenarnya gini ya, ada yang suka lupa sebenarnya. Ada yang suka lupa ya. Konsumen sebenarnya suka lupa. Atau mungkin kita juga kadang juga lupa kalau ngejelasin ke konsumen ya. PX model manapun, misalnya 9002 atau apa 22 misalnya belakangnya. Model manapun PX. Itu suka terlupakan bahwa PX itu bisa diducting. Bisa dibuang. Jadi ingat ya, PX itu bisa dibuang keluar rumah dengan gampang. Tinggal nyiapin pipa aja. Ya. Bisa nyiapin pipa 4 inci gitu. Itu bisa dibuang. Makanya sebenarnya kan kalau dibuang udah nggak usah mikirin beli karbon, udah ngurusin bau-bau dari karbon itu. Tapi kalau dibuang ya udah totally nggak ada cost. Sebenarnya itu solusi sih. Cuman kalau memang di rumah ya atau di apartemen memang agak PR kadang sih. Tapi intinya PX itu ada opsi lain selain harus beli karbon. Kalau kesulitan kenapa nggak dibuang aja, kan bisa sampai 10 meter. Oke gitu ya kira-kira. Faisal terima kasih. Tadi nomenklatur. Nah ini juga kalau bagian-bagian dalam ya, HUD kita itu ada wine chamber gitu ya. Wine chamber itu semakin metal semakin halus. Makanya kalau kayak dulu yang lama itu 9777 gitu ya, 9177 itu relatively halus. Karena chambernya ya memang lebih strong, lebih pakai metal gitu. Termasuk di sini ada ion ya. Ini juga kadang jarang dimention nih sama teman-teman. Makanya sebagai contoh ya, misalnya cooker HUD kita yang SX, ngelihat panel ya, kita ngomongin panel ini. Misalnya cooker HUD kita itu yang tipe SX, ditanya berapa sih filternya gitu.
Nah, kita jawabnya jangan menyebut filter, bagusnya itu filtrasi, filtration. Jadi kalau di SX itu kita menyebutnya rata-rata 4 filtrasi. Karena kalau mau menyebut filter, kita harus dengan kata-kata ribet. Kalau dengan filter kita nyebutnya gini, 3 filter pasif, satunya aktif gitu. Jadi 3 filter pasif, satunya aktif. Lebih ribet dan lebih kayak bias gitu. Tapi kalau kita menyebut 4 filtrasi. Filtrasi pertama apa? Kaset aluminium filter. Terus berikutnya, filtrasi berikutnya adalah carbon filter. Apa fungsi carbon filter? Menghilangkan bau. Dari bahan dasar tadi arang, kayu, dan seterusnya tadi ya. Umurnya sampai 120 jam ideal. Jadi yang kedua adalah carbon filter. Menghilangkan bau. Jadi ini urusannya dengan bau nih. Nah yang ketiga, filtrasi yang ketiga adalah vitamin C. Apa fungsinya vitamin C? Vitamin C itu fungsinya adalah untuk menyegarkan udara. Untuk membuat lebih fresh. Kalau di AC namanya kayak plasma cluster gitu lah. Plasma kalau di AC istilahnya. Nah kalau ada yang komen misalnya, Pak itu vitamin C misalnya, ada yang nanya misalnya, vitamin C itu saya pernah nyium di toko. Kok nggak ada aromanya ya? Ya memang nggak ada aroma kalau udaranya normal. Jadi kalau sekelas foam gini, kalau di kimia tuh ada namanya ester, ada namanya ether lah. Jadi ether itu kayak aroma-aroma buatan, ester, ether itu ada di kimia, istilah itu. Nah jadi kalau carbon filter fit C ini, maksud saya fit C ya, dia dipanaskan akan berubah aroma. Begitupun kalau didinginkan banget akan ada aroma. Jadi tidak bisa suhu ruangan disimpan ada aroma, nggak bisa. Itu namanya parfum kalau atau misalnya kamper baru bisa gitu. Tapi kan kamper ada menyublimnya, nanti lama-lama habis. Kalau ini nggak habis gitu. Jadi intinya fit C penekanan utamanya adalah menyegarkan udara dapur. Setara AC. Jadi kita bisa bayangkan, ibu bayangkan aroma di dapur setara dengan di kamar gitu, ada plasmanya gitu. Kira-kira gitulah ya. Lalu filtrasi yang keempat adalah ion. Gitu. Makanya kalau menyebut kita sebut aja 4 filtrasi, jangan 3 1. Itu lebih susah, lebih ribet. Nah, yang keempat adalah ionizer. Ionizer tuh ada di sini nih. Jadi kalau mau lihat ionizer di sini, bentuknya itu kayak kuas lukis gitu ya, kecil bentuknya kayak kuas. Misalnya konsumen penasaran, saya pengen ngetes dong mana fungsi ionnya berfungsi enggak gitu misalnya. Nah ini ion, itu kalau mau ngetes pakai tes pen. Ujungnya, kalau pakai obeng bahaya nanti kesetrum, gitu. Pakai tes pen. Biasanya nanti akan mengeluarkan nih percikan-percikan ion nih. Banyak nanti kelihatan kalau pakai tes pen itu dia kayak lompat-lompat nih, kayak ada lompatan pemantik gitu. Kalau pemantik kan kelihatan tuh lompat. Nah ini juga kelihatan kalau pakai tes pen ya. Kira-kira gitulah ya. Nah di mana lokasinya si ion? Persis di belakang lampu merah ini. Jadi lampu ion itu kalau kita tarik garis ke belakang, di belakangnya sini itu ada namanya ion. Kayak kuas lukis ini. Gitulah. Ionizer itu sekarang kita gunakan istilah germinator atau germinator. Jadi germinator itu ini. Germinator itu artinya terminator yang tugasnya membunuh germ. Jadi terminator germ. Jadi terminator yang membunuh bakteri, virus, kuman gitu namanya germinator gitu. Kan minator itu pemburu-pembunuh lah ya, mesin pembunuh. Oke. Nah, kalau ditanya secara teknis lagi, gimana sih sebenarnya cara kerja ion? Sebenarnya cara kerja ion kalau dianalogikan, dimasukkan ke dimasukkan ke konsep kayak membunuh COVID lah gitu. Cara teknisnya tuh gimana? Jadi ion itu tadi mengeluarkan percikan listrik. Kalau pakai tes pen, kalau pakai mata telanjang kita nggak bisa lihat karena ion itu kecil banget, mikronan satuannya. Nah, ketika dia bekerja, dia itu akan mengeluarkan ion negatif yang banyak banget. Jadi ion negatif itu nanti akan dikeluarin di sini sampai ribuan. Gitu. Terus ada juga yang bertanya misalnya gini, oh ionnya ribuan, itu ion kalau lama ke atas bisa turun ke bawah nggak?
Nah, kembali ke pelajaran kimia dulu. Jadi di dalam konteks pelajaran dulu ikatan di kimia itu, ya ada namanya ikatan kovalen. Di kimia itu ada ikatan ion. Kalau ikatan kovalen itu nggak bisa semua ion itu semua materi itu bisa berikatan, tidak ikatan kovalen. Makanya kan ikatan kovalen itu contohnya hidrogen sama oksigen bisa jadi H2O, itu ikatan kovalen namanya. Karena ada H-nya kan ada dua tuh, H ada O tuh. H, jadinya H2O. Nah, itu bisa kalau ikatan kovalen, tapi kalau misalnya hidrogen dihubungkan dengan metal ya nggak bisa gitu, kira-kira gitulah ya. Nah, oleh karena itu di ion itu kita menggunakan konsepnya bukan ikatan kovalen tapi ikatan ion. Ikatan ion itu kalau ion negatif, jadi yang keluar tuh ingat loh ya, ion negatif. Jadi ion yang bagus itu ion negatif, bukan ion positif. Tapi ion negatif itu perlu dimention, perlu dicatat itu. Ion negatif keluar di sini sampai ribuan dan melayang. Jadi ion itu, Bapak Ibu, kalau dia tidak ada pasangannya yang positif, dia akan melayang. Menariknya ion tuh gitu. Jadi ion tuh terbang aja tuh. Selama dia belum menemukan pasangannya, dia melayang-layang. Nah, misalnya nih, contoh. Ionnya ada 10 di situ lagi terbang. Tiba-tiba ada satu COVID. Nah, nanti sama si ion negatif ditangkap tuh si COVID-nya gitu. Jadi satu COVID berbanding 10 ion negatif, makanya si COVID-nya lumpuh. Gitulah kira-kira. Jadi ion itu akan turun, akan nanti selesai kerjanya kalau sudah berikatan. Makanya nanti kalah hanya bicara di sini jumlah aja, si proton atau si elektron tuh nanti negatif positif mana yang menang. Itulah kira-kira ya bahasa teknisnya. Pertanyaan Pak Randi. Untuk seri PX, bodi kita kurang kokoh. Oh iya. Sebenarnya sih ya itu perlu kita kasih masukan ya. Karena ya PX kalau ya mungkin radius 100 kilo atau radius 50 kilo dari warehouse, central warehouse harusnya no issue ya. Mungkin kalau Pak Randi sudah ngomongnya Pekanbaru, mungkin Pekanbaru juga ada jalur daratnya kali ya, itu yang membuat ya mungkin resiko. Tapi intinya kalau pertanyaan Pak Randi itu nanti hubungannya dengan improvement bagaimana pengiriman sih. Soalnya saya juga pernah membandingkan HUT di luar Jawa dengan di Jawa itu memang agak beda. Berarti itu kan kesimpulan sederhananya masalah pengiriman kemungkinan ya. Di situ probability-nya lah. Walaupun kita nggak bisa memukul rata. Tapi kemungkinan problemnya ada di pengiriman. Gitu ya kira-kira Pak Randi. Thank you. Nah kemudian ini kita kelas produk ya. Saya rasa kelas produk cukup gampang. Gourmet ada di belakang nanti, menengah, dan ada basic. Basic itu PX semuanya basic. Oke, nah sekarang saya ngomongin cara kerja cooker hood. Kalau ada yang mau bertanya, silahkan ya. Dipersilahkan ngasih masukan, boleh. Misalnya ngasih, mau perbandingan dengan kompetitor, boleh. Bisa bagaimana cara mengalahkan volatile, gimana ya, lain gimana gitu ya. Oke, nah sekarang ke cara kerja. Jadi hood itu cara kerjanya ada dua. Slide ini mengandung selling point loh ya. Slide ini mengandung selling point. Karena kalau brand lain dilihat, termasuk Votail, termasuk Elux, mungkin brand-brand Eropa ya, Technogas, Ariston, Azalea, Delizia, Mivia, sampai dengan apa tuh? Banyak ya, Linea, TK. Kebanyakan brand Eropa atau brand lain termasuk Votail itu tidak optional. Jadi kalau di Modena itu kebalikan. Hampir semua cooker hood, saya tidak menyebut semua sekarang ya. Kalau dulu mungkin 2 tahun yang lalu saya boleh ngomong semua cooker hood Modena bisa recirculating, bisa ducting. Sekarang saya nggak bisa ngomong begitu karena ada 1-2 model yang memilih salah satu. Contohnya misalnya IX4546 itu harus recirculating. 9177 atau yang 89 misalnya itu juga harus ducting. 9177, 9777 itu harus ducting, misal begitulah. Tapi secara umum
Moderna punya kedua-duanya. Jadi cara kerja recirculating itu gimana sih gitu ya. Jadi recirculating itu cara kerjanya, ini cooker hood. Ini asap atau uap air atau apapun sisa masakannya. Uap lah misalnya. Dia ditarik dari panci misalnya. Atau ada dari kompor asap lain. Ditarik ke atas. Setelah itu keluar dari pinggirnya dan ditarik lagi. Jadi arti dari kata recirculating ini adalah sebenarnya kalau di rumah kita nggak familiar dengan istilah recirculating. Yang kita kenal itu adalah sirkulasi. Apa bedanya sirkulasi sama resirkulasi? Jadi kalau sirkulasi itu kita punya rumah, ada jendelanya. Jendelanya dari luar masuk angin atau udara, dari dalam keluar udara. Itu namanya sirkulasi. Kalau resirkulasi adalah sudah keluar ditarik lagi. Ditarik lagi. Gitu kira-kira ya. Makanya dalam istilah biologi dikenal istilah sekresi namanya. Jadi kalau di biologi itu istilah ada ekresi, ada sekresi. Kalau kita punya ludah misalnya itu namanya kalau dikeluarin ekresi. Tapi kalau enzim di dalam tubuh namanya sekresi. Jadi diputarin aja gitu terus. Jadi resirkulasi itu sirkulasi tapi yang balik. Jadi dia dibuang dari atas, tapi ditarik lagi. Kira-kira gitulah ya. Jadi itu artinya kembali. Ditarik lagi, kembali ke awal lagi. Nah, kalau misalnya kita baca contoh kayak DX, misalnya DX 9943 yang downdraft, itu kan airflow-nya katakanlah 1000, ya, airflow-nya 1000. Nah, airflow 1000 itu bagaimana cara bacanya kalau di recirculating? Nah, berarti cara bacanya adalah 1000 kubik asap disaring per jam gitu. Cara bacanya begitu. Jadi kalau recirculating cara bacanya misalnya tertulis 1000 meter kubik per jam. Jadi artinya cara bacanya adalah 1000 kubik asap itu disaring selama 1 jam. Berarti kalau asapnya cuma ada 1 meter, misal asapnya cuma ada 1 meter kubik misalnya, berarti asap 1 meter kubik itu disaring sebanyak 1000 kali dalam 1 jam. Gitu ya, 1000 kali gitu misalnya. Kalau asapnya anggap aja ada 10 kubik, berarti 100 kali disaring kan gitulah kira-kira kalinya. Saking besarnya ini. Kalau recirculating, ingat ya, karbon harus dipasang. Kalau ada vitamin C juga diikutan otomatis ya. Jadi recirculating memang salah satu yang harus dipersiapkan adalah harus ada karbonnya. Makanya Bapak Ibu kalau ngelihat cooker hood Modena nggak ada karbon filternya di dalam, nggak disiapin, berarti dia nggak bisa recirculating sebenarnya. Contohnya kalau yang lama 9777 lah itu yang paling legend ya, karena itu pasti kita ingat lah. Karena 9777 itu perdana kita bikin yang hand gesture ya, pakai tangan itu. Jadi pasti ingat dibandingin sama yang model-model baru. Nah itu contoh yang nggak bisa recirculating karena nggak ada karbon juga gitu. Kira-kira begitulah ya. Nah kemudian yang kedua ada ducting. Kalau ducting itu gambarnya kayak gini. Ini kompor, panci asapnya ke atas, dibuang deh keluar, udah selesai. Ducting itu paling aman, nggak ada cost untuk membeli karbon. Karbonnya juga nggak usah dipasang, biarin aja. Jadi semakin nggak pakai karbon, semakin bagus, hisapannya semakin ringan dibandingkan dia pakai karbon. Jadi ducting itu tadi melanjutkan pertanyaan yang sebelumnya. Jadi pipa ini, contohnya ini pipa yang satu belokan ya, contoh di slide ini. Kalau pipa satu belokan ini maksimum panjangnya 10 meter, belokannya 1. Kalau bisa, dia tuh sebenarnya lebih dari 90, yaitu ke atas gini nih, kalau bisa agak ke atas. Kenapa agak ke atas? Karena udara panas itu maunya terbang kok. Jadi kalau turun gini jangan. Kalau naik boleh, malah dianjurkan. Jadi kalau gini nih, kayak tanjakan. Jadi arah ke atasnya tuh kayak tanjakan itu malah lebih disarankan dibandingkan dengan ke bawah. Gitu. Dan juga yang suka lupa ya, kalau
pipa pembuangan HUT itu harus konsisten. Kalau 6 inci, ya 6 inci terus. Misalnya nih, di sini 6 inci. Sampai ujung ini harus 6 inci. Jangan sampai di sininya 6 inci, ujungnya jadi 4 inci. Ya nggak boleh. Atau jadi 8 inci, itu juga nggak boleh. Karena kalau semakin mengecil, semakin membesar, itu sama-sama ada namanya turbulen. Jadi kalau udara itu ditahan, dilebarin atau disempitin, akan ada turbulen yang itu menyebabkan hisapan itu jadi berat. Ujung-ujungnya motornya cepat aus, harus ganti. Makanya si filternya harus flat, ya harus konsisten flat. Dari 6 ke 6, dari 4 ke 4, kira-kira gitu. Silakan pertanyaan berikutnya, saya tunggu ya. Mungkin tentang garansi boleh. Tentang cara menjual model ini, model mana yang teman-teman mention boleh juga ya. Oke. Selanjutnya adalah ini ya. Ini saya mention penting. Kalau bisa ini dicatat. Kalau sudah di luar kepala, bagus. Lanjutkan. Kalau bingung, tanyakan. Modena, kita mau bikin, dan ini juga ingat ya, di slide ini, saya udah kerjasama dengan tim CC, dengan Bu Ajeng dan tim itu. Jadi sekarang itu, audit pertama yang dilakukan oleh teknisi, kalau tidak bekerja efektif HUT-nya, misal masih bau, silakan, mau nanya, silakan. Maaf Pak, kalau untuk yang seri CE, kalau misalnya yang Recirculating, sebenarnya nggak dipakai, ya itu kayak gimana Pak instalasinya? itu teh kita, jadi saya nggak bisa nunjukin bagian dalam deh ya. Tapi kurang lebih gini teh, kurang lebih ya, kayak gini nih, mana tadi bagian-bagian. Pokoknya teh di bagian dalam itu, ini kan ada pipa yang ke atas teh menjulur ya, di atas. Kalau yang slim kan paling gampang. Pernah ngegeser-geser daerah sini nggak? Pernah ngegeser? Yang Pernah slim? Pak, jadi kan itu yang di tengahnya kan kalau yang seri CE kan ada buat dudukan si fleksibelnya itu. Iya, Nah kalau itu misalnya ada kebuka, ada ketutup. itu nanti, ya itu kan emang udah ada bawaannya penutupnya Pak dari kita? Harusnya ada ya, harusnya itu di ujung chimney yang agak atasnya itu dia ada buka tutup kok. Nanti boleh di cross check lagi sih teh. Oh baik Pak, soalnya kalau kayak yang seri SE kan ada memang benar ada penutupnya yang tipis itu. Kalau yang CX setahu saya cuma ada yang buat buka tutup itu ya, yang dudukan buat si pipanya, terus ada bolong gitu yang bisa dibuka tutup gitu. Nah itu yang buka tutup itu kalau dia ditutup berarti recirculating. Kirain jadi otomatis tergantung kita speed otomatis ngebuka gitu, kirain kayak gitu sistem kerja si. Enggak, kalau yang ditutup, kalau dia nutup berarti ya harus recirculating, kan nggak ada jalur ke atas. Itulah kurang lebih ya. Mendingan dicek, nanti aku cek lagi deh sih Pak, lihat kelengkapan. Boleh dicek lagi aja ya. Iya. Walaupun sebenarnya gini sih Teh Gita ya, sebenarnya gini. Apa pesan yang mau disampaikan oleh saya di sini atau Modena ya? Penekanannya itu gini. Sebenarnya penekanannya adalah bahwa cooker hood Modena itu bisa fleksibel loh gitu. Itu poinnya. Walaupun dalam kenyataannya orang beli CX kan pasti di ducting ya Teh Gita ya. Dalam kenyataannya ada begitu. Beberapa brand juga yang nge-sounding kalau untuk cooker hood dia tuh ya itu bisa sistem sirkulasi juga walaupun yang tipe CX kayak gitu. Itu dari brand Teknogas. Iya, pokoknya yang tadi aja Teh. Dia kan kayak ada gimana ya? Kayak gini ya. Gini-gini ya, bukan tutupnya. Nah, dia posisinya kalau dia ducting berarti harus gini ya. Kalau recirculating harus gini. Iya, iya. Ya, Teh Gita ya. Nanti boleh dicek lagi. Tapi intinya dan penekanannya, betul, makasih. Intinya kalau Teh Gita tadi menekankan, udah komparasi dengan brand konsumen mau itu lebih bagus. Tapi yang utama bagi kita itu, kita ngasih opsi ke konsumen bahwa kita itu nggak diikat loh harus satu gitu. Karena konsumen itu lebih suka dikasih pilihan daripada harus A, harus B gitu. Jadi misalnya nih, konsumen kan jadi nggak ragu-ragu. Kadang-kadang kalau kita udah lock, kadang-kadang konsumen jadi ragu. Misalnya kita bilang, Bu, ini harus di-ducting ya, Bu, harus dibuang keluar rumah ya. Jadi konsumen diawali dengan kata-kata diharuskan, harus begini, harus begini.
Kalau misalnya ujung-ujungnya buat apartemen gimana? Nggak kepake dong. Itu ujung-ujungnya kan orang jadi takut. Tapi kalau sejak awal tenang kok Bu, kalau beli beli model manapun di rumah bisa, di apartemen bisa, itulah. Jadi fleksibilitas itu yang kita angkat sebenarnya poinnya di situ ya. Bukan berarti kalau slim kita harus dibuang, enggak juga. Jadi fleksibilitas aja. Thank you ya Kak Gita. Nah kemudian tadi ya kita kembali lagi Ya, ke cara menghitung airflow ini penting. Kenapa penting? Tadi saya katakan sekarang teknisi misalnya nih teknisi mana Bandung misalnya ya, harusnya ya saya nggak tahu udah jalan belum di Bandung, tapi kalau di Jabodetabek harusnya udah jalan. Jadi teknisi itu ketika ada konsumen lapor cooker hood-nya kurang optimal menghisap asap bau gitu ya, menghisapnya kurang optimal menghilangkan bau, maka kalau komplain ke teknisi kayak gitu ke Modena, maka yang pertama akan dilakukan oleh teknisi adalah dia akan ngukur dapurnya berapa, cooker hood-nya berapa, itu penting. Makanya jangan sampai teman-teman salesnya yang nggak nginfoin ke konsumen gitu. Karena konsumen nanti bakal ngukur. Misalnya pas diukur, ya jelas aja Bu, nggak hilang baunya. Dapur ibu tuh 6x6 loh Bu, masa ibu beli PX? Kayak gitulah kira-kira ya. Jadi benar-benar kita harus sinkronin antara ruangan dengan hood. Sebagai contoh gini ya rumusnya. Ini saya ada rumus, panjang misalnya 6, misalnya panjang kali lebar kali tinggi. Jadi cara ngitungnya gimana sih? Ini penting loh ya. Boleh dicatat, boleh nanya, pokoknya sampai ngerti. Karena salah satu variabel dari KYC, Know Your Customer, yang akan nanti juga mystery shopper akan lihat. Teman-teman kalau cooker hood nanya enggak nih, luas dapurnya berapa? Itu bagian dari pertanyaan yang dicatat oleh mystery shopper. Oke, jadi kurang lebih gitu ya. Jadi pertama, cara ngitungnya gampang. Pertama, panjang dapur berapa, lebar dapur berapa, tinggi dapur berapa. Kalau angka ini sudah ketemu, kalikan 6 untuk minimum, kalikan 10 untuk optimum, kalikan 12 untuk maksimum. Jadi begini, maksimum itu menggambarkan 100% kinerja. Minimum itu perkiraan ya 70-an persen dari kinerja. Optimum ya mendekati kisaran 90-an persen dari kinerja, kira-kira gitulah. Nah jadi yang nggak boleh itu di bawah minimum. Jadi penekanan di sini adalah tidak boleh di bawah minimum hasilnya. Sebenarnya boleh nggak sih di atas maksimum? Logikanya gini, ada kamar 3x4, dikasih AC 2 PK cocok nggak? Ya pasti tidak ada yang larang, tapi cocok nggak gitu ya gitulah. Kalau ada yang nanya, kalau di atas maksimum gimana ya, kayak gitu aja gitu. Idealnya kan berarti kan equal, sama. Nah nanti hasilnya ketemu meter kubik per jam. Jadi angka-angka nanti di slide berikutnya ada 1.900, bisa 200 sekian untuk yang slim, 300 sekian misalnya. Nah itu yang dimaksud tuh ini. Setelah dimensi dapur panjang kali lebar kali tinggi dikalikan angka ini, ketemu angka yaitu meter kubik per jam. Kalau mau dikonversi jadi feet, kalikan 35. Jadi toko-toko yang bersaing dengan Rinnai, ya mungkin Teh Gita tadi juga bersaing dengan Rinnai. Rinnai itu dia biasa pakai feet sih. Pokoknya brand manapun yang pakai feet, biasanya kita pakai feet juga. Boleh, kali aja 35. Kenapa ada brand yang mau pakai feet? Biar angkanya gede. Makanya jangan heran kalau Rinnai itu airflow-nya 28.000, 35.000. Iya karena pakai feet. Jadi konsumen kadang suka bingung lah. Kok jauh ya bedanya, di sana 28.000, di sini 1.000. Ya, berarti satuannya yang beda. Nah kalau dibalikin lagi, kenapa Modena lebih prefer ke meter kubik per jam? Jawabannya karena meter kubik ngitungnya gampang dan gampang dipahami. Coba sekarang 10 feet. 10 feet itu segimana? Kan rada susah gitu. Harus membayanginnya dalam. Kecuali teman-teman orang perminyakan, orang-orang geodesi ya mungkin beda ceritanya. Tapi kalau kita sebagai orang yang sehari-hari pakai meter ya, kalau dikasih feet malah bingung gitu. Soalnya teman-teman pilot gitu.
terbang di ketinggian mungkin sampai 20.000 feet atau segala macam gitu. Itu berarti akan biasa dengan istilah itu. Tapi kalau kita yang awam biasanya pakai meter kubik. Kurang lebih gitulah ya. Jadi kalau ditanya kenapa alasannya meter kubik biar gampang dipahami. Kenapa brand lain yang pakai feet biar angkanya gede. Makanya di sini ada contoh, ada dapur 3x3x3 itu berarti volume dapur itu 27 meter kubik. Nah kalau pakai minimum yang 6 berarti 162 meter kubik. Kalau average atau rata-rata 270, kalau maksimum 324. Jadi kurang lebih kalau ada airflow nih cooker hood, anggap aja nih, walaupun kita nggak ada airflow 100 ya. Kalau cooker hood ada yang airflow-nya 100 lempeng, pas gitu, 100 pas, maka untuk dapur 3x3 nggak bisa, terlalu kecil. Itulah kira-kira ya. Nah oleh karena itu nanti dengan airflow berikutnya ada slide next-nya. Nah kemudian juga saya akan sedikit menjustifikasi atau menjelaskan tentang garansi. Termasuk dengan disclaimer-nya, termasuk dengan syarat-syaratnya boleh didiskusikan ya. Jadi motor itu sekarang kita sudah up, ini udah di atas rata-rata brand ya. Jadi motor untuk iX, CX, DX itu 5 tahun. Untuk PX atau yang slim, kalaupun BX masih ada, BX itu 3 tahun. 1 tahun part and service ya. Kira-kira gitu. Kalau ada pertanyaan garansi dipersilahkan. Kemudian juga ini yang harus dipahami, standar HUD ya. Dan usahakan ini jadi nilai jual semua. Usahakan ini semua jadi nilai jual. Nomor 1 misalnya ya, nomor 1. Ukuran exhaust hood minimal sama dengan kompor. Awal-awal sih ini jadi nilai jual banget bagi kita saat kita bikin cooker hood yang 70, walaupun sekarang ada juga yang niru lah beberapa brand. Tapi yang jelas, kalau ada brand yang nggak punya cooker hood yang 70, sementara kompor yang paling laku di pasaran itu 70, itu nggak bisa pakai yang 60, gitulah kira-kira ya. Jadi kalau kompor 70 tuh idealnya memang hoodnya 70 minimal, kalau 90 ya malah lebih bagus. Cuman secara looking kurang bagus, jadi kurang standar. Jadi intinya kalau kompor 70, hoodnya jangan kurang dari 70, itu maksud poin 1 ya. Dan itu jadi nilai jual kita karena kita punya hood yang 70, itu poin. Jadi saya selalu tekankan, jadikan standar ini sebagai nilai jual, jadi alat bantu untuk jualan, gitulah kira-kira. Nah yang kedua, jarak ideal hood dengan kompor itu tadi yang pertanyaan saya Bu Oka tadi, 70 cm ya. Jadi kalau mau menyebutkan, mention 70 aja biar nggak lupa. Boleh dilebihkan 5 cm atau dikurangkan 5 cm. Tidak boleh di luar itu. Karena tadi dikurangkan terlalu ekstrim ada resiko, dinaikkan terlalu ekstrim ada resiko. Kita harus ke ideal, mendekati angka ideal. Nah yang ketiga, hood harus lama nyalanya, minimum banget 5 menit. Jadi kalau ada yang menanyakan apakah benar cooker hood itu menghilangkan bau, jawabannya yes, kalau nomor 3 dipenuhi. Jadi kalau hood mati berbarengan dengan kompor, maka hilangnya bau tidak terpenuhi. Karena hood seharusnya tetap nyala kalau kompornya udah mati, kira-kira begitu. Minimalnya 5 menit. Dan harusnya poin ketiga ini jadi nilai jual. Jadi harusnya poin ketiga ini jadi nilai jual. Maksudnya gimana? Jadikan sebagai upselling. Misalnya konsumen mau beli SX. Ya mbok saranin beli RX gitu. Konsumen mau beli PX, ya mbok saranin beli RX, itu maksudnya gitu ya. Jadi cooker hood yang digital itu punya namanya digital timer. Jadi nanti dia mati otomatis. Nah ngomong-ngomong tentang timer, kenapa kita timernya biasanya nggak lama? Rata-rata tuh 7 menit, 5 menit gitu, ada 3 menit malah ya. Kenapa cooker hood Modena timernya nggak lama? Jawabannya timer bukan untuk memasak sebenarnya. Jadi timer, ingat ya, timer digunakan bukan untuk memasak, tapi timer digunakan untuk setelah memasak. Jadi timer itu digunakan setelah selesai memasak. Kayak jadi memasak dulu,
udah mau selesai, kita punya dua pilihan. Dimatikan atau di timer. Jadi itu ya. Jadi timer, ingat ya. Timer digunakan untuk selesai memasak. Karena kalau kita tidak bisa menjelaskan itu, kompetitor siap-siap akan counter kita. Karena timer kita tidak terlalu lama. Padahal sebenarnya fungsi timer itu bukan untuk memasak, tapi setelah memasak. Kira-kira begitulah. Termasuk tadi ya, nomor 4, pipa pembuangan dan seterusnya. Tadi udah dijelaskan. Nah, ada pertanyaan lagi nih. Dari Pak Heri. Konsumen brand kompetitor komplain. Katanya untuk hood yang menggunakan touch control lebih gampang rusak panelnya. Kalau sering kena panas dibandingkan dengan push button. Sebetulnya begini Pak Heri ya. Pertama mungkin ya, ini mungkin. Nggak tahu saya. Bisa jadi ada faktor-faktor. Karena kalau hood memenuhi standar kita, mungkin kalau hoodnya digital baiknya ambil angka paling jauh aja 75 cm. Jadi catatan-catatan itu tidak valid ya. Mungkin ada case 1-2. Tapi itu perlu validasi. Kenapa begitu? Karena faktor yang membuat dia tadi bermasalah itu adalah pertama, bisa jadi apinya besar banget. Kita nggak pernah tahu. Apakah dia di bawahnya pakai kompor portable, kita juga nggak pernah tahu. Ya, jadi faktor-faktor itu banyak. Tapi yang jelas sampai saat ini catatan kita belum bisa menyimpulkan itu. Belum divalidasi yang menyebabkan kerusakan karena touch ya, itu poin. Kalau ada case by case, itu tidak banyak case-nya. Jadi kalau case-nya sedikit, kita tidak bisa menyimpulkan. Jadi itu ya Pak Heri, thank you. Jadi tidak berkorelasi antara digital akan cepat rusak. Sebenarnya digital rusak ya karena digital itu sendiri, bukan karena panas sebenarnya. Karena memang ya secara umum mungkin akan lebih mendekati teorinya gini. Teorinya itu kalau dia digital misalnya berpotensi lebih cepat rusak mungkin. Itu secara umum digital itu sendiri. Tapi kalau digitalnya karena panas itu belum ada datanya. Karena panasnya kita itu harusnya digital itu masih kuat di atas 100. Motor kita aja masih aman di atas, mendekati 100 lah masih aman lah gitu ya. Nah kemudian kita juga ngelihat dari spek. Nah spek-spek ini bisa dilihat point of view-nya, syukur-syukur akan banyak pertanyaan di sini ya. Waktu kita kurang lebih 22 menit lagi sebelum kahut nanti. Nah pertama kita punya hood namanya Gourmet. Jadi Gourmet kita sekarang ada 8 nih. 9943, LSKY yang bisa pakai IoT dan seterusnya. Nah, ini model lama lah 9156, 9356, 9753. Nah, ini yang pakai nomenklatur yang baru ya, 8917 LASS. Nah, ini L shape itu ini maksudnya. Termasuk di ujungnya itu ada tempat oil collector. Nanti sisa-sisa minyak akan ada di ujung ini, tinggal ditarik aja. Termasuk di sini ada sisa kotoran kalau kita pakai self heating ya. Ini ada auto heat cleaning. Jadi dia bisa manasin 12 menit. Nanti habis itu sisa panasnya akan ngumpul di bawah. Tinggal dibuang aja. 9156 tadi masih melanjutkan. Termasuk kita ada tambahan nih 9156 ada namanya UV. Ada UV ya. Lalu yang IX 9330, ini yang CX. Selain Gourmet kita punya 7 lagi CX, ini banyak sekali ya. Sesuai dengan segmennya, sesuai dengan pasarnya CX lebih banyak. Dan nanti akan lebih banyak lagi yang gede-gede gini. Yang kayak model dulu 9777, itu akan lebih banyak lagi yang kayak gitu nanti. Ini RX. Ini SX. Ini PX. Kurang lebih ya. Saya berharap ada yang nanya by model juga tuh. Oke, sekarang ada yang nanya Pak Fajar nih. Oke. Untuk downdraft Pak Fajar, baik digunakan untuk kompor listrik atau bisa juga gas. Jawabannya bisa gas. Idealnya listrik. Memang downdraft itu idealnya listrik, tapi bisa juga untuk kompor gas. Itu jawabannya ya. Kita sudah uji, nggak ada masalah. Untuk tipe CX yang digital kan ada remindernya.
Kadang saat beli remindernya tiba-tiba sering nyala sendiri. Bagaimana cara matikan reminder dulu? Kalau masih bagus, tiba-tiba ada remindernya Pak Ampi, baiknya di reset aja. Di reset itu bisa juga cabut power atau si tombol clean remindernya dipencet aja. Intinya ada kayak ngereset gitulah. Sama kayak RO tuh di reset. Biasanya bahasanya di reset atau dicabut power Pak Ampi ya. Kalau gitu-gitu terus ya dicek teknisi aja. Karena intinya kalau dia belum kotor, belum harus diganti filter tapi nyala terus berarti sensornya ada problem. Oke Bu Airen, thank you. Kurang lebih gitu. Nah, sekarang kita ngomongin selling point secara cepat aja ya. Jadi kita ngomongin general selling point, ada juga unique selling point. Kalau general selling point, HUD kita angkat yang pertama adalah carbon filter. 5 lapis. Ingat ya, kekuatan kita 5 lapis. Menyaring minyak dan lain-lain. Carbon filter, tadi kaset aluminium, sekarang carbon filter ya. Kalau kaset aluminium tadi kan nyaring minyak dan seterusnya. Kalau carbon filter menghilangkan bau ya. FITC menyegarkan udara. Germinator filter membunuh virus, bakteri, dan kuman. Jadi kalau disederhanakan 1-4 ini adalah 4 filtrasi cooker hood yang basic di Modena. Yang kelima ada peritraction. Jadi cooker hood yang nyamping ini peritraction. Itu ada kata kuncinya. Lebih fokus, lebih cepat. Fokus, cepat. Itu kata kuncinya. Smart reminder. Jadi kalau harus dibersihkan tadi yang Pak Ampi bilang, dia akan nyala. Biasanya ini ada di tipe-tipe digital. Oil collector ya. Jadi oil collector juga kita angkat. Jadi cooker hood Modena rata-rata yang IX, yang CX itu ada penampung minyaknya. Makanya jangan heran, ini juga hati-hati ya. Misalnya cooker hood Modena kenapa sih yang 9, misalnya apa yang CX atau IX misalnya, yang 9 sekian itu, kenapa lebar-lebar? Jadi intinya sederhananya gini ya, cooker hood Modena yang kasetnya lebar, itu berarti diharapkan si minyaknya tembus ke dalam. Setelah dia tembus, nanti akan ngumpul di sini, di oil collector nih. Tapi kenapa SX, si kasetnya kok rapat? Harapannya biar minyaknya nggak nyampe ke atas, ngumpul di situ. Itulah kira-kira ya. Jadi di pasaran pernah saya dengar, katanya kalau CX sama IX itu kok kasetnya tipis, padahal bukan tipis, tapi lubangnya dilebarin. Kesannya aja. Nah lampu LED ini ya, jadi lampu LED itu bisa hemat sampai 90% dengan tingkat keterangan yang lebih tinggi dari lampu halogen atau lampu bohlam. Touch control system. Ada pertanyaan lagi nggak? Oh ya. Nah ini Pak Heri nih. Ya. Mantap nih Pak Heri. Di reset. Betul. Plus minus. Jadi pertanyaan Pak Ampi sudah terjawab. Harus di reset. Pak Arga nanya. Untuk jarak pemasangannya apakah sama dengan kompor listrik? Ya. Sama Pak Arga ya. Jadi kalau kompor sebenarnya ini ngomongin DX ya. Oh DX. Kalau DX biasanya sedikit lebih jauh sih. Misalnya nih kalau kompor listrik 2 cm misalnya. Ya kalau gas idealnya sampai 4 cm. Pokoknya jangan terlalu dekat. Bahasanya apakah sama? Ya nggak sama. Kalau gas rada jauh dikit. Jadi intinya kalau ada pertanyaan apakah misalnya apinya bisa ketarik, bisa ke ini, jawabannya enggak ya. Karena si api itu, jadi gini ya, cooker hood yang downdraft itu fokus penarikannya dari atas. Oh itu pertanyaan. Kalau plus minus biasanya kita gunakan di RX. Tapi harusnya ditahan terus sih. Ditahan terus aja coba. Harusnya mati sih. Jadi intinya kalau ditahan terus harusnya mati. Cuman kalau dia nggak mati, cabut power. Gitu sih, harusnya cabut power, nggak ada isu ya. Karena intinya kalau yang membuat, iya harusnya sih
Ya riset harusnya tekan indikatornya. Atau nanti kita bisa ini lagi deh, saya bisa cross check lagi ya Pak Ampi ya. Bentar itu digital reminder. Atau nanti saya chat di sini deh ya, saya make sure lagi, takut ada yang lebih update. Pak Ampi jawabannya di pending dulu ya yang itu. Saya juga takut salah. Oke. Kalau ada pertanyaan yang lain boleh. Thank you Pak Ampi pertanyaannya. Nah berikutnya digital timer. Jadi intinya cooker hood kita yang digital itu ada timernya. Dan timer itu fungsi utamanya adalah digunakan untuk setelah selesai memasak. Itu poinnya. Nah yang 11. Iya itu. Ya Pak Ampi wajar lah ya kalau susah nyabut. Itu alternatif paling simpel. Tapi ya kalau susah ya kita cari alternatif lain. Oke. Nah, jadi berikutnya yang 11. Sebenarnya ini selling point kita yang dulu itu semua ya. Sekarang tapi selected. Jadi cooker hood kita itu bisa dibuang, bisa juga recirculating. Ini secara umum. Pengecualiannya paling ya. Pengecualiannya paling contoh di sini nih. Kalau dari semua hood ini 4546 hanya bisa recirculating. Mungkin yang mana lagi nih ya, contoh lagi ya. LASS lah ya, ini juga lebih disaranin ke ducting. Selebihnya sih bisa. Oke, pokoknya cooker hood yang ada karbonnya biasanya bisa recirculating. Jadi hanya sebagian kecil aja yang nggak bisa salah satunya. Secara umum bisa. Nah ini juga kita punya model 9156. Itu ada namanya buzzer. Dia pakai buzzer ya kalau harus ganti karbon. Terus yang model tadi 9156 itu ada heat sensor. Ini yang menarik ya. Jadi kalau misalnya ada api, dia nyala sendiri. Termasuk kita juga punya model yang hand gesture ya. Smart gesture model tertentu. Salah satunya yang dicontohkan ini misalnya 9177, 97 lah yang paling ini ya misalnya contoh. Oke, ada komentar dulu sampai sini sebelum quiz tentang sebaran cooker hood? Silakan. Thank you Pak Ampi, nanti kita cari solusi bersama. Saya akan make sure ke technical. Ini riset ya, Kang Dadan udah pernah dicoba ya? Nah ini Kang Dadan udah pernah nyoba nih. Oke, berarti ngeriset itu sama kayak menyalakan timer ya, bagi yang nggak ada digital timernya. Nggak ada tulisan timernya. Oke. Thank you Kang Dadan ya. Iya biasanya memang ngeriset tuh neken 2 tombol sih. Cuman kita make sure tombol mana dengan mana ya ini Kang Dadan bagusnya. Oke. Ada komentar lagi? Silakan. Atau ada yang mau masukkan? Mungkin Kang Dadan mau bersuara nih Kang Dadan. Oke, thank you Kang Dadan. Nanti kayaknya refreshment berikutnya Kang Dadan boleh nih ngisi materi hasil dari riset-risetnya ini. Banyak lah di riset. Kalau di MHC memang harus begitu tuh. Jadi intinya teman-teman yang di MHC, MHC ini harus banyak niru Kang Dadan. Kalau konsumen nggak ada, dia nyobain semua produk yang ada di situ. Jadi bagus ya. Banyak insight-nya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kita kuis aja ya. Saya akan ngasih 3 voucher GoPay buat teman-teman. Kalau ada pertanyaan yang lain, masih saya persilahkan. Oke, pertanyaannya cuma 5 aja, biar cepat.
Pak Yogi. Oh, Pak John, silakan Pak John. Rizka yang kemarin ada ya di sini ya? Udah. Enggak, Rizka udah saya kirim. Udah saya kirim. Oh, udah, oke. Ternyata dia udah japri saya. Thank you Pak John. Oh, siap. Yuk.
sebentar lagi, 5 menit lagi. Siap. Oke, yang belum join dipersilakan ya. Udah mau dimulai nih. Ada 5 pertanyaan. Ada voucher untuk 3 orang. Ya, kita mulai aja. Suara saya jelas ya. Oke, kita mulai. 1, 2, 3. Yang mau nyusul silakan. Oke, pertanyaan pertama. Manakah yang airflow-nya paling besar? DX9943, RX9632, CX7915, DXBK atau CX7310. Dari 4 ini mana airflow-nya yang paling besar? Silakan 3 detik lagi. Jawab. Jawabannya adalah DX9943, 1000. Yang lain di sini nggak ada yang di atas 1000. Di bawah 1000 semua selain DX9943. Jadi jawabannya adalah DX9943. Baru 1 orang yang benar nih. Berarti 1 orang aja nih yang paling atas. Siapa teratas? Pak Arwin ya, Pak Arwin Maksi. Oke, jadi di antara semua tadi yang terbesar adalah DX9943. Ini Bu Ani mau nanya apa, Bu Ani? Oh, sebentar. Ya udah saya ulangi kalau gitu. Ulangi atau gimana ya? Kok nggak muncul? Ulang, Pak. Ya udah. Udah saya ulangi lagi kalau gitu. Ya udah masuk lagi. Kok bisa nggak muncul ya? Udah, mulai lagi. Tapi cepet ya, masuknya saya mau meeting. Masuknya kilat. Sedapatnya langsung kita mulai. Silakan cepat masuk. Ayo.
aja. 1, 2, 3. Yang lain boleh nyusul. Yang mau nyusul tinggal nyusul aja. Pertanyaan pertama, manakah yang airflow-nya paling besar? DX9943, RX9632, CX7915, GXBK, atau CX7310? Mana yang paling besar? Oke, yang belum jawab silahkan dijawab. Iya, DX9943 alias 1000 meter kubik per jam airflow-nya. Yang lain di bawah 1000 semua ini ya. Kita lihat top 5. Oke, Bu Mala, Bu Indri, Bu Ani, Pak Randi, Pak Junaidi. Pertanyaan kedua. Manakah yang belum menggunakan kaset aluminium filter? CX9301, PX9002, PX9022, RX9632. Manakah yang belum menggunakan kaset aluminium filter? Iya, jawabannya benar sekali, PX9002. Masih menggunakan metal non kaset atau non aluminium gitu ya. Top 5. Oke, Bu Tari naik dan Bu Erni juga naik. Pertanyaan berikutnya, ketiga dari 5. Ini kita sprint aja, cuma 5 pertanyaan. Pertanyaan ketiga, benar atau salah? Semua cooker hood Modena bisa diducting. Benar jawab biru, merah jawab salah. Semua cooker hood Modena bisa diducting. Benar atau salah? Semua ya, jawabannya semua. Iya, jawabannya salah. Karena ada model yang nggak bisa diducting. Contohnya IX4546 LSKY. Top 5. Oke, Bu Indri tetap di atas, Bu Tari dan Bu Ani. Berikutnya, 4. Benar atau salah? Semua cooker hood Modena bisa di-recirculating. Biru benar, merah salah. Semua, bahasanya semua cooker hood Modena atau exhaust hood Modena bisa di-recirculating. 4, 3, 2, 1. Ya, salah. Ada yang nggak bisa di-recirculating ya, contohnya 9177, 9777 ya. LASD series juga termasuk. Oke, kita lihat 5 teratas. Pak Arwin Maksi, ini paten juga nih Pak Arwin. Oke, pertanyaan terakhir kelima, kita tentukan pemenang sprint. Sprint kahut cuma 5 pertanyaan aja. Satu lagi pertanyaan kelima. 5 dari 5. Manakah yang sudah menggunakan hand gesture? Maksudnya bisa dinyalakan pakai tangan. Digeser tangannya. Hand gesture itu dengan gerakan tangan langsung bisa nyala. Atau bisa mati. Yang mana itu? Oke, 4, 3, 2, 1, habis ya. Jawabannya CX8917 LSE, salah satunya ini ya. Tapi di antara 4 jawaban hanya ini aja yang orange. Oke, 3 pemenang. Nanti silahkan klaim GoPay atau OVO apa Shopee bolehlah. Oke, juara 3 Ibu Tari. Juara 2 Ibu Aning. Juara satunya Pak Arwin Maksi. Selamat kepada 3 pemenang. Dan diikuti oleh Pak Junaidi dan Pak Randi. Oke, selamat kepada para pemenang. Terima kasih banyak atensinya. Ya sudah ngikutin training refreshment ini karena saya juga mau meeting. Terima kasih, sukses selalu, sehat selalu ya. Semoga kita sukses semua di Modena. Selamat sore. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.